wasultanu harisun fama laisa lahu harisun fadai. Sedangkan kepemimpinan negara itu adalah penjaga, maka sesuatu yang tidak dijaga maka hilang. Islam hari ini syariatnya itu hilang. Islam itu ajarannya hari ini hilang. Kenapa? Karena tidak dijaga oleh negara. Negara hari ini malah menjaga apa yang menjadi undang-undang, aturan yang justru datang dari orang kafir, peraturan yang dibuat oleh manusia. Negara hari ini bukan menjaga wahyu dari Allah, tapi menjaga peraturan hidup yang dibuat oleh manusia. Itu jadi Jokowi itu bukan pengganti Nabi ya. Di posisi kepala negara yang ngurus rakyat dengan hukum syariah, tidak. Makanya tidak begitu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i, beliau menyatakan di halaman 5 ini, di halaman 5 beliau mengatakan al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunyabi. Sama dengan tadi. Imamah, yang dimaksud dengan imamah itu menduduki posisi sebagai pengganti Rasulullah, pengganti kenabian di posisi tugas menjaga agama dan mengurus politik dunia dengan agama. Satu lagi, ini penting untuk tadi ada khilafah yang nasionalis ya, khilafah nasionalis. Ini dalam kitab dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Madhab juz 19 halaman 191, ini dikatakan juga bahwa al-imamah wal khilafah wa imaratul mu'minin mutaradifah. Al-imamah atau al-khilafah atau imaratul mu'minin itu tiga bahasa yang memiliki satu makna. Kalau al-imamah, institusi negaranya, pemimpinnya disebut imam. Kemudian al-khilafah, institusi negaranya, kepala negaranya disebut khalifah. Dan imaratul mu'minin itu institusi negaranya, kepala negaranya disebut amirul mu'minin. Nah, wal muradu biha ar-riyasatul 'amah fi syu'unid dini wad dunya. Yang dimaksud dengan ketiganya itu adalah ar-riyasatul 'amah. Jadi kepemimpinan umum itu di situ tidak untuk satu negara, walaupun memang awal berdirinya harus di satu negara, tapi kemudian sifatnya khilafah itu harus mengembang ke seluruh dunia untuk melakukan futuhat. Ini dikatakan oleh
apa namanya dalam kitab Al-Majmu'. Kemudian wa yara Ibnu Hazm annal imam idza utliqa in sarafa ilal khalifah. Syekh Ibnu Hazm mengatakan bahwa ketika ada bahasa imam diucapkan, maka arahnya itu pasti kepada khalifah. Amma idza quyida in sarafa ila ma quyida bihi min imamis sholati wa imamil hadisi wa imamil qaum. Kecuali apabila ada diikat dengan satu istilah, misalnya imam sholat, maka disebut imam sholat, atau imamil hadis, imam hadis, atau imamil kaum, tidak bisa disebut khalifah. Imam sholat nggak bisa disebut khalifah. Imam hadis tidak bisa disebut khalifah. Atau imamil kaum, kepala suku dan sebagainya, termasuk di dalamnya presiden, tokoh di satu kelompok masyarakat, memimpin dia, tapi tidak bisa disebut khalifah. Karena khilafah itu sudah ta'rif yang khas gitu ya. Belum lagi ketika dilihat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari sisi itu kan dari sisi tugas khalifah adalah ngurus rakyat berdasarkan hukum Islam. Untuk rakyat yang mana? Untuk rakyat yang multi agama dan multi keyakinan. Belum lagi dilihat perbedaan antara khalifah dengan presiden. Khalifah itu dipilihnya, saya baca ini rangkuman dari kitab-kitab pesantren ini. Khilafah itu dipilih oleh ahlul hilli wal aqdi, oleh para ulama. Sedangkan presiden itu dipilih oleh siapa? Oleh seluruh rakyat, ya. Oleh seluruh rakyat. Baik itu ulama ataupun orang awam, orang kafir atau orang Islam, milih orang soleh ataupun orang fajir, itu milih. Maka berbeda. Sebentar. Dipilihnya oleh ahlul hilli wal aqdi. Beda. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, pernyataan dari beliau tentang kembalinya khilafah yang mendunia itu dikatakan utopis, bahkan lebih condong memilih khilafah yang nasionalis. Saya punya jawaban di sini para jamaah yang dirahmati Allah. Pertama, mustahil atau tidaknya kembalinya khilafah itu bergantung kepada ini para jamaah, kepada kadar seseorang meyakini ayat Allah dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.